Lanjut aja lah bang, kalaupun kita salah lanjut aja terus. Gak apa. Lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Dia yang mulia datang dengan hina, agar yang hina jadi mulia. Oh Yesus, agunglah kasih-Mu. Give us this day our day. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firmanmu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oke. Benar dengan film. Aku ngikut musiknya aja. Ada nggak notakan? Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Pangguli Panghulu oh Tuhan, narade tu mangihon hatap, sai tu pagiruasku Tuhan, nauasan duai di hatap. Sai patau maamon na boso, manjo halak na
Bisa dulu lagi, bila topan keras. Tapi aku emang cuma sekali-sekali doang sih kan. Oke. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ini di mana, Bang? Ketinggian. Yes. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Didalani Yesus tanono kau, dari holong rohana ditasa, namura luhut di meton dinai. Cukup. Bisesa utang sampai. Aku mau berjalan. Ya. Ya. Oh gitu. Oh live streaming maksudnya YouTube kan? Oh, ya. Zoom. Mute. Oh oke. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Anak adalah rapok si meluai, di rurana olon jala marai, dan olo tahutan Allah mengodapi.
God deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga kau turun ke dunia, kau ambil rupa seorang hamba, kau biarkan dirimu dicaci maki, kau rela disalibkan bagiku. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. God and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them is God and God alone. And God's alone. God's and God is fit to say the universe is strong. Let everything that lives preserve its truest praise. For God
and God's alone. Kau, ya Allahku, Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau ciptakan manusia dan isi dunia, besar kuasa-Mu. Puji namamu, hanya Engkaulah Allahku, pemimpin hidupku, Semuanya. Selamat sore jemaat semua. Selamat sore. Sungguh bersyukur kita bisa dikumpulkan tempat ini lagi untuk memulai ibadah bulanan kita pada sore hari ini. Seperti ibadah-ibadah sebelumnya, kita dalam berbentuk ibadah hybrid ya. Jadi kita melaksanakannya secara onsite di gedung LPMI Jakarta Pusat dan juga disiarkan live streaming melalui YouTube. Maka dari itu memohon kepada setiap jemaat yang hadir di tempat onsite ini, yang hadir di gedung ini untuk menonaktifkan handphonenya masing-masing supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan damai ya. Dan saya mohon izin untuk mungkin sama teman-teman singer juga untuk buka masker supaya bisa lebih rileks untuk memimpin ibadah dan nyanyinya. Sebelum kita mulai ibadah, aku pengen ajak kita semua untuk memenuhi kursi yang di bagian depan dulu. Tapi mungkin kalau ada kursi yang udah ada tasnya, jangan didudukin. Itu udah di booking tandanya, udah reservasi. Dan sebelumnya kita akan melatih satu buah lagu yang mungkin belum semua jemaat familiar dengan lagu ini. Kita akan menyanyikan lagu Lihatlah Anak Domba Allah dari buku lagu Perkantas nomor 39. Kita akan menyanyikan lagu ini di saat penyembahan nanti. Lihatlah Anak Domba Allah
Sungguh ajaiblah pengorbananmu. Kau pikul semua dosa manusia. Kau bawa sertamu mati di Golgota. Terimalah segala puji, oh Tuhan. Hanya Engkaulah yang patut diagungkan. Tiada yang lain lebih berharga bagiku. Hanya Engkau, oh Tuhanku. Ku datang padamu, sujud dan menyembah. Oh Tuhan, Kaulah junjunganku. Hai umat manusia, terima dan sembah Dia, domba Allah penghapus dosa dunia. Bagaimana? Bisa? Bisa atau mau ulang sekali lagi? Aman ya, aman. Berarti udah sering mengikuti pelayanan Papa juga ya, makanya Pak Sagala maksudnya. Makanya bisa nyanyiin lagu ini dengan sekali putaran doang. Oke. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau persilakan jemaat semua untuk mengambil saat teduh sejenak secara pribadi. Sekali lagi saya sapa, shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi, shalom semuanya. Shalom. Jemaat yang di gedung udah semangat, aku percaya yang di rumah pun yang nonton dari live streaming juga udah semangat ya untuk mengikuti ibadah ini. Kita sangat bersyukur Tuhan telah mengumpulkan kita di gedung ini untuk bersekutu dengan Allah yang sejati. Allah pemimpin hidup kita dan juga bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman kita. Dan kita mau menikmati sukacita dalam ibadah pada sore hari ini. Maka dari itu kita mengangkat pujian, kita bertemu lagi di medley dengan Ku Cinta Keluarga Tuhan dengan berdiri. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya, puji namanya. Sekali lagi kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi
kanan kiri kita dengan penuh sukacita. Bersama-sama, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Silakan duduk semuanya. Aku mau ngajak semua jemaat untuk mengambil sikap berdoa sembari singers akan menyanyikan lagu Mulia Mulialah Namamu. Mulia, mulialah namamu, Allah yang kuasa. Kudus, kuduslah namamu, Bapa pemilik hidupku. Aku datang dan bersujud, kuduskanlah hidupku. Mulia, mulialah namamu, Bapa pengasih jiwaku. Firman Tuhan mengatakan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Kita telah berkumpul memanggil namanya dalam gedung ini ataupun melalui teknologi YouTube. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita semua untuk menerima segala kemuliaan dan penyembahan dari kita. Mari kita menyambut kehadirannya dengan menyanyikan Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu terkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia
Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sapa dan kami puji dan kemuliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, waktu yang Tuhan berikan untuk kami, komunitas Bonapas Sugit Diaspora, Yayasan Bina Dunia. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan sapaan Tuhan untuk memberikan sukacita pengharapan. Dan firman Tuhan untuk mengajak kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan persekutuan kami pada saat ini. Sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami memperoleh berkat-berkat rohani. Sehingga kami kuat untuk menghadapi segala perjalanan kehidupan kami. Apapun pergumulan, apapun masalah dan kesulitan yang kami hadapi. Dengan pertolongan dan kuat kuasa daripada Tuhan, kami mampu untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu nanti untuk menyapa kami dan persekutuan kami dalam ibadah ini. Sehingga setiap kami pribadi lepas pribadi memperoleh berkat-berkat dari Tuhan untuk mulai segala aktivitas dan kegiatan kami untuk minggu yang baru ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karya pengorbanan Yesus yang telah digenapi lebih dari ribuan tahun yang lalu, tetap memiliki kuasa yang besar dan agung untuk kita semua anak-anaknya hingga pada saat ini. Ia telah menyucikan kita dari dosa-dosa kita dan melayakkan kita kembali menjadi anak-anaknya agar kita bisa dipakai menjadi penggenap-penggenapnya untuk rencana di dunia ini. Marilah kita menyembah Yesus Kristus itu, anak domba Allah, dengan menyanyikan lagu Lihatlah Anak Domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Dia yang mulia datang dengan hina agar yang hina jadi mulia. Oh Yesus, agunglah kasih-Mu, sungguh ajaiblah pengorbanan-Mu. Kau pikul semua dosa manusia, Kau bawa serta-Mu mati di Golgota. Terimalah segala puji, oh Tuhan. Hanya Engkau-lah yang patut diagungkan. Tiada yang lain lebih berharga bagiku. Hanya Engkau, oh Tuhanku. Ku datang padamu, sujud dan menyembah. Oh Tuhan, Kaulah junjunganku. Hai umat manusia, terima dan sembah Dia, domba Allah penghapus dosa dunia. Dengan lebih bersungguh-sungguh
awal. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Dia yang mulia datang dengan hina, agar yang hina jadi mulia. Oh Yesus, agunglah kasih-Mu, sungguh ajaiblah pengorbanan-Mu. Kau pikul semua dosa manusia, Kau bawa serta-Mu mati di Golgota. Terimalah segala puji, oh Tuhan. Hanya Engkau yang patut diagungkan. Tiada yang lain lebih berharga bagiku. Hanya Engkau, oh Tuhanku. Ku datang padamu, sujud dan menyembah. Oh Tuhan, Kaulah junjunganku. Hai umat manusia, Hai umat manusia, terima dan sembah Dia, domba Allah penghapus dosa dunia. domba Allah menghapus dosa dunia. Domba Allah penghapus dosa Sekali lagi, domba Allah Domba Allah penghapus dosa dunia. Saat ini kita akan membaca responsoria yang diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan juga jemaat akan membacakan ayatnya yang genap. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sekarang akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup KBD, Trust in the Lord.
negeri, berlakulah setia. Bergembiralah, bergembiralah, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Bergembiralah, bergembiralah, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Dan Dia akan bertindak. Dan Dia akan bertindak. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya, kiranya lirik lagu yang indah tadi bisa kita hayati dalam kehidupan kita semua ya. Menjadi anak-anak Allah berarti kita harus selalu hidup berpadanan dengan firman Tuhan dan juga rencananya dalam sepanjang hidup kita. Maka dari itu kita selalu perlukan pimpinan Tuhan melalui firman-Nya agar kita tidak salah langkah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pendeta David Sibuya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku". Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam perang, mencari domba yang susah. Itulah kerinduan jiwaku. Pangguli mau Tuhan, Pangguli mau Tuhan, nada de tu mangi hotapa,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Salam dan sejahtera untuk kita semua yang berada di dalam ruangan ini, dalam tempat ibadah ini, dan juga mungkin saudara-saudara kita dan jemaat yang mengikuti melalui streaming, dan juga mungkin para mahasiswa di Sekolah Tinggi Trinity ya, yang di Parapat. Saya udah pernah ke situ di bawah Pak Sagala dan bersama-sama juga, dan juga waktu pembekalan para penulis, dan ada sebagian di sini para alumni. Salam untuk kita semua. Sengaja maaf saya buka masker supaya tahu yang muda atau yang tua yang berbicara ini. Kalau tua berarti tidak tahu lagi dari awal, pertengahan, enggak akhir. Tapi kalau yang muda, kalau dibilang khotbahnya singkat berarti belum ada pengalamannya. Kalau panjang itu dikatakan dalam bahasa Batak merali-tali, tidak tahu mengujunginya, mengakhirinya. Mudah-mudahan Ibu Bapak Saudara-saudara pada nats ini ya, yaitu dalam komunitas Bonapa Sugit Yayasan Bina Dunia, yang saya tahu ini mulai tahun 2007 kalau tidak salah ya. Sudah panjang umurnya ini, sudah 15 tahun, itu berarti masih remaja. Kalau remaja itu berarti susah-susah sulit itu, gampang-gampang sulit untuk dipegang. Tapi cintanya luar biasa, semangatnya luar biasa. Untuk itu sebagaimana tema yang dipercayakan, diberikan oleh panitia atau tim ibadah kita, saya diberikan yaitu dalam 2 Yohanes ayat 1, 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat 11. Yaitu 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat 11. Tetapi alangkah baiknya saya membacakan dari ayat 1, semua dari ayat 1, 2, 3, dan selanjutnya sampai ayat 11 supaya bisa kita lebih memahaminya. Demikian firman Tuhan, dari penutua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Ini penulis yang Yohanes menamakan dirinya sebagai penutua kepada ibu-ibu yang terpilih. Ini tidak disebutkan siapa ibu-ibu yang terpilih ini. Sedikit agak payah pendalaman. Supaya jangan bingung nanti dicari ibu-ibu siapa, istri siapa nanti, buru apa itu katanya. Ya, yang jelas disampaikan ibu-ibu tentu yang menjadi pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ternyata penulis menyatakan bukan hanya dia yang mengasihi, tetapi dikatakan semua orang yang telah mengenal pada saat itu, yang mengenal kebenaran daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita, dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ini unlimited penyertaan Tuhan. Ya, tidak ada unlimited ya handphone apa kita itu ya. Enggak ada unlimited, tapi Tuhan berkata unlimited, bahwa menyertai kita forever and ever, biar keren didengar orang-orang asing sana. Yaitu tak terbatas, tidak dibatasi ruang dan waktu. Kasih setia Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Maka dikatakan salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ini menjadi ungkapan kasih, peneguhan, penguatan, dan juga legalitas daripada penyampaian firman Tuhan, sehingga otoritas daripada seorang hamba Tuhan yang disebut di sini Yohanes, yaitu penetua, dikatakan bahwa atas nama kasih karunia Allah, dan atas nama kasih karunia Allah kita bersama-sama di tempat ini. Luar biasa. Maka inilah nats yang akan menjadi perenungan kita. Kalau dikatakan trust and obey, aku sangat bersuka cita
bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ini menjadi penafsir kalau di mahasiswa Trinity, pasti aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Berarti separuh lagi belum, atau masih menjadi question mark, atau mungkin abu-abu, atau mungkin mau mirih. Ya, siapa tahu masih ada poco-poco kan kiri kanan, ya mundur maju kan. Jadi separuh masih ada. Ini dikatakan mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta kepadamu, Ibu, bukanlah seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menuruti perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Berarti Tuhan tidak menginginkan, atau hamba Tuhan tidak menginginkan yang separuh belum mengenal kebenaran, supaya semua bisa mengenal kasih karunia Tuhan. Makanya dalam potum tadi saya katakan dalam pendahuluan supaya kita saling mengasihi. Sebab karena kasih itulah ikatan yang paling sempurna dan paling mempersatukan tanpa batas suku dan lapisan status sosial ekonomi kita. Maka itu dikatakan dalam supaya kita saling mengasihi. Dan inilah menjadi pokok dari penyampaian firman Tuhan untuk kita. Bagaimana supaya tidak keluar dari kebenaran, yaitu supaya hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Berarti hidup di dalam kasih menurut perintahnya, yaitu sebagaimana dalam ungkapan mungkin seperti rel kereta api tidak pernah keluar dari rel. Itu berarti on the track itu. Tidak akan ada kiri kanan, tetapi tegak lurus supaya sampai kepada tujuan. Jadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan berarti itulah yang hidup di dalam kasih yang digambarkan di sini. Maka dikatakan, dan inilah perintah, kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu kan sudah dikatakan itu. Perjanjian lama pun sebenarnya inti pokoknya Tuhan mengasihi umatnya sebagaimanapun perlakuan mereka umat Israel sebenarnya, bahwa perjanjian lama itu isi hati Tuhan, aku senantiasa mengasihimu. Atau dalam bahasa Batak, kolanaudo nama kalongiho nama nadaho katanya. Alai toroi na taimado nagudak katam. Mardua holong doho katanya. Ini supaya agak apa sedikit ya. Karena saya lihat di sini juga muka amuba, asli muka Batak. Hanya Pak Rudi mungkin sama Pak pendeta kita tadi ya. Tapi samar-samarnya, amubanya kulihat, asli muka Batak. Maka dikatakan di sini dalam kasih, kamu telah dengar pada mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan anti Kristus. Ternyata surat ini ada dua tujuannya. Supaya sekaligus membuka pikiran kita, supaya jangan hanya apa yang disampaikan konteksnya, tapi harus kita tahu ternyata ada dua hal. Ternyata kehidupan orang Kristen di tengah-tengah sudah ada penyesat, sudah ada yang menyesatkan, sudah ada yang tidak percaya atau mungkin yang belum percaya, yang semula mungkin percaya, tetapi sudah dipengaruhi oleh penyesat, yaitu anti-Kristus yang menolak kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana iman kita di tengah-tengah ini? Kalau mungkin katakanlah dalam konteks kita sekarang kan, atau konteks dikatakan di Cilegon ya, tidak ada tempat untuk orang percaya kepada Yesus. Nah, ini tantangan. Semakin kita ditantang, semakin kita mengasihi dan mendoakannya. Tidak akan ada pembalasan. Karena sama dengan apa yang diungkapkan, kalau mereka tahu kita hidup di dalam kasih, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Kalau kita manusia hidup di dalam kasih, pasti mereka akan mengundang kita, kasihani aku loh.
Tapi karena mereka menganggap mungkin tanda kutip istilah ya, kafir ya, kita kafir ya, atau istilah sering saya katakan ya, kalau yang kita makan itu ya B1 B2, untunglah mereka tidak ikut. Kalau ikut mereka kekurangan, sedangkan kita aja kekurangan. Apalagi ikut saudara-saudara kita kan. Nah itu supaya menjadi suatu apa untuk kita dulu catatannya. Jadi jangan usah dibenci, mari kita doakan. Karena mereka belum mengenal, jangan-jangan mereka anti, jangan-jangan mereka menjadi penyesat. Maka dikatakan inilah pertama. Dan yang kedua tujuannya supaya siapa yang sudah percaya supaya berdiri teguh alias KTP rohani. Kuat, teguh, penuh percaya sama Tuhan. Jadi KTP rohani bukan KTP apa ya? Bukan KTP kita itu. Seumur hidup kan KTP sekarang. Jadi iman Kristen pun harus KTP. Kuat, tangguh ya, percaya sama Yesus dalam perjalanan hidup apapun itu. Itu selalu menjadi kita. Karena itu inilah intinya, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Apa yang sudah dikerjakan oleh para penginjil, oleh pemberita firman Tuhan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Coba Ibu 8 ya, Ibu-ibu kalau kita lihat ke rumah dari dulu kan sekarang udah berkurang. Awas anjing galak kan juga. Anjingnya aja juga galak, jangan-jangan orangnya juga ikut galak. Kan itu berbahaya kan, makanya dibuat di situ waspada ya. Awas katanya, itu berarti mencelakakan. Jadi segala sesuatu yang mencelakakan iman percaya kita di ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan. Itu kalau kehilangan, itu Ibu Bapak, istilah kehilangan itu tidak akan bersama dengan kita lagi. Sama dengan sebutir berlian, di saat kita pegang, kita tidak tahu arti kehilangan sebutir berlian. Tetapi sesudah tidak lagi kita pegang, baru kita tahu arti kehilangan berlian itu. Iman juga seperti itu. Di saat orang murtad dari kehidupan beriman karena sudah ada pada saat itu yang murtad, baru dia tahu tidak ada keselamatan selain daripada percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu dikatakan mendapat upahmu sepenuhnya, sepenuhnya, tidak setengah, tidak sepertiga, tidak apa dikatakan itu, katakanlah itu bahwa full, penuh kasih karunia Allah di dalam orang yang percaya. Ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Setiap orang yang keluar dari lingkup iman percaya bahwa dikatakan bahwa tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Ini Bapa dalam arti Allah dan anak yaitu Yesus Kristus. Sebagai penampakan penyataan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Itu dikatakan satu Bapa dan anak. Jika ayat 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah dikatakan di sini, dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini agak keras ya, jangan memberikan salam katanya. Ini kalau istilah begitu berarti tidak beri salam, jangan ada waktu lagi bersama-sama dengan dia. Jalanmu jalanmu, jalanku jalanku. This is my way. Jadi makanya sering kita buat dengan Yesus kan my way katanya. Itulah jalan. Karena hanya Yesus yang berkata di dalam Alkitab, dalam kata Alkitab yang lain tidak ada. Bahwa hanya Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Itu yang dikatakan. Nah, karena itu sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ya berarti kalau dia masuk dalam grup ya, sama dengan grup pembohong, terus itu semua dari atas tegak lurus itu.
Makanya terkait semua kan, pembohong dari atas sampai ke bawah, kena itu semua sampai berapa itu korban-korban kebohongan yang kita lihat sekarang ini. Saudara-saudara, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya teringat ada masukan ya, dan ibu-ibu tadi yang hadir, kenapa berpenampilan batik ya. Hari ini katanya hari batik sedunia atau nasional. Ya, batik adalah identitas daripada Indonesia. Batikta juga menjadi identitas Batak. Batikta katanya, batik kita itu, batik orang Batak katanya. Itu pun sudah mendunia, sekarang dia lagi di Perancis, di apa mereka, di Eropa dan di Amerika. Batikta katanya, semua dibuat-buat itu, menunjukkan itu. Tapi bukan itu khotbah Ibu Bapak. Bukan lebih berharga batik daripada Yesus, amin. Karena itu saudara-saudara, ini ada trust and obey. Saya berpikir-pikir sesudah dikasih ini, ya siapa, ya siapa yang menjadi trust, siapa yang dipercayai, siapa yang dituruti, siapa yang akan kita turuti, dengan apa? Saya mengenang, gak usah hanya mengenang sekilas ya dengan mengapul segala. Ada 3 hal yang saya teladani, saya lihat dari hidupnya. Dialah seorang ministry by heart, melayani dengan hati. Apapun itu, sampai dia bilang saya mendoakan seseorang sampai sekarang, jangan panggil Tuhan sebelum dia bertobat katanya. Dia melayani dengan hati. Believe it or not, jangan cari or. Ya, believe it or not kan, percaya atau tidak, jangan dicari ataunya itu. Segala yang saya tahu, ini belum masih pendahuluan karena kita mengatakan trust and obey. Saya percaya, saya yakin bahwa segala ya rohnya yang menyala di roh pelayanannya sekarang ini tumbuh segala masa kini kan. Mengapul segala masa-masa kini yang melayani yaitu komunitas Munapasugit Diaspora Ministry by Heart, melayani dengan hati. Pelayanan dengan hati, sehingga ini bertumbuh nanti di dalam kasih yang daripada Tuhan. Yang kedua, saya lihat dalam trust and obey daripada mengapul segala dalam konteks ini supaya ada contoh ya legacy. Yang saya lihat adalah spiritualitas pelayan yang sungguh-sungguh mempercayakan segala pelayanan hanya kepada Dia. Lihat ciptaan lagu-lagunya. Hanya itu satu tadi ciptaan lagunya kan. Tapi banyak kesaksian dan dia katakan itu. Saya tahu dia waktu masih di Perkantas, masih muda-muda, masih mau studi di Singapura. Ketemu saya dulu karena masih muda dulu, seumur saya dengan dia. Pak Sagala 65, saya 65. Dan dalam rangka itulah saya tulis buku Purna Bakti, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. 65 renungan-renungan masa pensiun dan tidak sempat saya karena saya setiap khotbah saya tulis itu. Lebih baik saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan daripada tulis, daripada tergelincir slip tangnya sampai diduakan yang mati, dikatakan yang mati begini kan, nggak selesai minta maaf itu, nggak selesai. Kejatuhan orang tidak perlu batu besar. Masuk kepada apa bukan dengan karena apa perkataan kita itu yang menjatuhkan kita. Perbuatan segala sesuatu apapun yang kita lakukan dengan selicik apapun kalau Tuhan mau menjatuhkan dengan keinginan-keinginan kita yang tidak didasari oleh iman dan percaya kita, itu yang membuat kita jatuh. Karena itu legacy yang dilakukan segala trust and obey, yaitu mempercayai Tuhan, mengikuti Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Itulah spiritualitas yang dia tunjukkan. Dan yang ketiga, obey and trust yang dilakukan dia dalam hidupnya. Saya bukan memuji-muji dia ya, karena ada putrinya di sini, tidak perlu lagi kan. Karena saya jujur, waktu saya ketemu tahun yang lalu, habis sebelum sekjen, saya diminta ceramah untuk STT dulu, ceramah karena bidang saya pastoral, master dan doktor saya adalah pastoral counseling. Diminta saya dulu, tunggu dulu, bikin lah dulu, karena biar keren mantan sekjen, masih sekjen katanya.
Tapi nggak apa-apa lah, sesudah mantan sekjen pun nggak apa-apa katanya waktu. Makanya waktu dibilang jatuh, malamnya itu jatuh masuk di rumah sakit, saya terus diam saya. Percaya enggak, hidup enggak atau masih, gue bilang itu. Benar-benar. Maka yang dia tunjukkan legacy adalah etos pelayanan yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Dari hidupnya kan, sudah sarjana, insinyur, apalagi. Kenapa? Insinyur itu kan didulukan hanya untuk memenuhi keinginan Bapak. Tapi roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dari perkantas. Dia mendirikan bersama-sama dengan semua pelayanan ini sampai sekarang. Who next? Siapa yang meneruskan? Inilah orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang mengikuti Tuhan. Trust and obey adalah iman di dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara-saudara, saya menyampaikan ada beberapa hal apa yang dimaksudkan oleh sebuah tulisan dari penulis penutua yang disebut itu kepada ibu yang terpilih dan anaknya yang benar dikasihi di dalam kebenaran, tetapi sebahagian separuh dari anak, tetapi separuh belum tentu. Ini mau kemana? Berarti ada dua hal yang menjadi pergumulan daripada Yohanes menyampaikan firman Tuhan itu. Pertama, bagaimana supaya mempertahankan iman yang sudah ada, supaya bertumbuh, supaya hidup bertahan sebagai KTP rohani tadi. Kuat, tangguh, penuh percaya kepada Yesus dalam perjalanan kehidupan. Apapun ajaran-ajaran penyesat, apapun yang menjadi ATM, ancaman, tantangan, masalah iman, tetapi berdiri teguh, kuat, tangguh dalam segala kehidupan. Itu maksud yang disampaikan tulisan ini supaya apa? Supaya bertahan dan kuat tangguh di dalam iman kepada Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus sebagai wujud kasih Allah kepada kita dalam perjalanan kehidupan kita. Ini yang pertama. Siapa tahu ada nanti diskusi-diskusi kita. Tujuan daripada surat ini pertama supaya tetap kuat tangguh percaya kepada Tuhan apapun itu. Apapun ATM, banyak ATM-nya, ATM BRI, Mandiri, BCA. Tapi ATM yang saya kasih di sini adalah ancaman, tantangan, masalah iman kita. Supaya kita kuat, tangguh, penuh percaya kepada Tuhan. Apapun pergumulan, apapun tantangan dan masalah yang kita hadapi. Yang kedua maksud daripada surat ini supaya kita apa? Supaya kita hidup di dalam kebenaran dan kasih daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Jika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus yang sebagai wujud kasih Allah, bagaimana kita hidup di dalam saling mengasihi. Maka dalam hal inilah ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, hidup di dalam kasih, mengasihi di dalam keberagaman, di dalam perbedaan, di dalam latar belakang kita masing-masing, di dalam kehidupan kita yang berbeda mungkin. Katakanlah di antara kita tidak sama level kehidupan ekonomi, tidak sama pendidikan, tidak sama latar belakang. Ada mungkin dari daerah kampung, ada mungkin di suku kita yang berbeda-beda. Tetapi kasih Tuhanlah menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan satu sama lain di antara kita. Dengan dasar apa bisa kita menerima orang lain di dalam kekurangannya, katakanlah maaf tanda kutip di dalam kebodohannya, ketidaktahuannya, ketidakmampuannya, atau ke dalam katakan itu. Ada mahasiswa kita istri Trinity ya, itu Nababan itu yang sekarang ya, dia berbicara dengan tapi menulis dengan apa? Dan itu kan perjanjian daripada Pak Mangapul Sagala kan, berikan beasiswa untuk dia itu Naposo Bulung daripada Depok itu. Terus itu opung tiap pagi sama saya, opung, begini opung. Saya sudah belajar begini opung, saya ada PR begini opung terus itu. Nah, kalau di telepon itu harus di WA aja, saya lagi begitu. Kan bicara enggak apa gitu kan. Tapi nalar berpikir dan menulis dan menyampaikan. Ini contoh bagaimana kita mengasihi, menerima dengan kelemahan, kekurangan, tetapi sempurna di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu saudara-saudara saling mengasihi, bagaimana dikatakan bahwa separuh dari anak-anakmu, separuh lagi mau kemana? Atau itu dalam arti bahwa supaya sempurna kasih daripada Tuhan,
Tidak ada yang membedakan setiap orang, apakah itu status sosial budaya, apakah itu mungkin kemampuan dan talenta yang berbeda-beda. Kalau saya memiliki talenta seperti ini, bagaimana talenta yang saya miliki itu menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kesombongan, bukan untuk meninggikan diri, bukan menjadi apa yang dikatakan itu bahwa dalam ungkapan orang Batak itu ini tanda kutip, danggabe isena songonau, siapa seperti aku. Bukan pencitraan apa yang kita miliki itu. Tetapi diberikan Tuhan talenta yang berbeda-beda. Talenta yang saya miliki itu menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menguatkan iman, untuk meneguhkan iman, untuk memberikan topangan dan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki seperti yang kita miliki. Saya mantan Jalan Jambu, khotbah saya di Jalan Jambu. Sehebat apapun nyanyian, dudukan dan apa kita yang kita miliki, kalau hidupmu no care and share, tidak ada artinya. Semakin kita miliki sesuatu, semakin diberi berkat bagi kita, semakin kita harus care dan share bagi orang lain. Artinya apa arti hidupmu? Kalau hanya ibadahmu dengan nyanyianmu sampai ke pintu sorga ya, tapi orangnya enggak sampai. Karena apa? Apa yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling kecil ini. Ketika aku lapar, ketika aku sakit, ketika aku haus, ketika aku di rumah sakit, ketika aku di sini, kapan kau Tuhan? Oh, apa yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini adalah kau lakukan kepadaku. Ternyata kasih bukan hanya ungkapan yang manis. Kasih tidak hanya kata-kata yang indah, tetapi kasih adalah perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mempertaruhkan anak domba Allah menjadi penghapus dosa. Anak domba Allah yang menjadi apa? Mempertaruhkan nyawa untuk mengembalikan harkat dan martabat kita di hadapan Tuhan. Karena itu pandang wajah orang lain. Kamu berharga di mata Tuhan. Kalau kita bertemu torong dulu di salam yang di kiri kanannya. Kamu berharga di mata Tuhan. Agak lucu deh. Kalau sama suami istri, kau berharga di mata Tuhan. Siapa bilang gitu. Hanya sama kaunya aku berharga. Ya kalau kita baca orang kan gitu sebenarnya. Tetapi kenapa kita merendahkan orang, karena apa? Karena mungkin dikatakan tidak sempurna, tidak memiliki ini, tidak memiliki. Kalau saya melihat orang, bagaimana kalau saya menikmati seperti ini, bagaimana orang lain bisa menikmati seperti yang saya nikmati. Saya masih ingat kecil, ya ibu bapak, ini keluar bahasa aslinya lagi ya. Saat makan bakmi, kita terbayang masih ada orang yang belum makan bakmi. Sampai sekarang saya balas dendam ke Siantar makan pangsit. Karena enggak pernah saya dibawa bapakku makan pangsit di Siantar. Karena bapakku enggak ada lagi waktu sekolah pendeta aku. Jadi setiap mahasiswa datang, ini jujur. Karena dilihat streaming siapa tahu ada mahasiswa di Trinity ya. Setiap orang tuanya datang, kan tidur di kampus kan dibolehkan. Pagi-pagi dibawalah sarapan. Aku lihat-lihat lah, enak kali lah orang ini punya bapak dibawa makan pangsit di Jalan Siantar itu. Sehingga sesudah saya tamat di ini terbayang saya. Datang dengan mertua, balas dendam saya. Bikin 2 aku bilang. Siapa satu lagi katanya kan. Adalah itu Amanginang aku bilang. Jujur, gak ada dusta sama pendeta. Gak seperti bahasa-bahasa orang lain ya. Di hadapan orang jujur, tetapi di hadapan orang lain tidak jujur. Balas dendam. Itu berarti saudara-saudara apa? Kelemahan, kekurangan kita yang orang lain, bagaimana orang bisa menyempurnakan, bagaimana orang bisa menutupi kelemahan, bagaimana orang bisa mencukupkan orang lain dalam kelemahan. Itulah kasih itu. Bagaimana yang separuh lagi anak-anak ibu-ibu tadi supaya bisa mengenal kasih kebenaran Tuhan. Jangan biarkan ladang masih menguning. Bagaimana yayasan diaspora. Diaspora kemana-mana kan, jangan kemana-mana kan, sebab Tuhan ada di mana-mana. Kita yang sering kemana-mana, diaspora, ya. Kalau diaspora itu kan di mana kan ada semua kan, tersebar. Berarti yayasan yang kita membina dunia ini
Bagaimana membina dunia, dunia kehidupan orang percaya, dunia kehidupan bisnis, dunia kehidupan politik, dunia kehidupan sosial, ekonomi, bagaimana menjadi Injil kebenaran itu dikenal untuk mengenal kasih Tuhan. Maka itulah yang disampaikan dalam Yohanes ini, trust and obey, berarti orang yang terpercaya, orang yang menuruti firman Tuhan, orang yang hidup menurut mentaati firman Tuhan, berarti dia hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Ini menjadi pergumulan kita. Dan inilah yang saya lihat diperjuangkan oleh Pak Sagala Mangapul. Kenapa dia bisa melakukan tugas dan pelayanannya, menuntut ilmu dan juga memberikan perhatian sama orang. Kalau itu ada di kantongnya, kalau tidak dilihat orang terus dikasih itu. Mungkin ada nyelupet mau apa yang dikasih. Ya mungkin karena di sini borunya ya. Enggak ada lagi sampaikan, Pak dipuji-puji Pak Pendeta Shibuya kau katanya. Kapan katanya? Pasti lari kan. Artinya itu mengenang kebaikan, legacy adalah kasih yang daripada Tuhan. Itu yang mau disampaikan. Yang kedua, saudara-saudara, hidup di dalam kasih apa yang dimaksudkan? Siapa yang hidup di dalam perintah Tuhan, yang tinggal di dalam kasih dan ajaran Kristus, itulah yang disampaikan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak, yaitu dalam 2 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Siapa yang tinggal di dalam kasih Kristus, itulah yang mengenal, yang memiliki bapa, memiliki anak. Saudara-saudara, ini gambaran kalau kita memegang bapaknya, apakah sudah bisa kita memegang anaknya? Apalagi megang anaknya, mau megang bapaknya lagi nggak susah. Ya kan? Tapi kalau masih kecil anaknya bisalah. Tapi maksud di sini Bapa yaitu Yesus Kristus. Siapa yang mengenal Bapa, mengenal anak, itu berarti mengenal keberadaan Allah di dalam Yesus Kristus. Siapa yang tinggal, barang siapa yang hidup di dalam kasih, itulah yang benar-benar mengenal Yesus, mengenal Tuhan dalam hidupnya. Karena itu saudara-saudara, kalau ada yayasan bina dunia ini adalah manifestasi daripada pengenalan kasih akan Allah. Pengenalan akan kasih Yesus Kristus, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak hanya pendengar. Karena itu juga mahasiswa-mahasiswa tidak hanya belajar untuk mengenal Alkitab, mengenal firman Tuhan, tetapi mempraktekkan firman Tuhan dalam praktek hidup sehari-hari, yaitu hidup di dalam perintah kasih Tuhan. Itu hal yang kedua yang dikatakan di sini. Dan saudara-saudara, yang ketiga apa? Kalau disampaikan Yohanes itu berarti apa? Supaya kembali kepada pengenalan akan kasih Tuhan. Orang-orang yang sudah hidup di dalam kesesatan, orang-orang yang dulu mungkin mengenal tetapi dia tidak mengenal ajaran daripada Tuhan. Karena itu dikatakan supaya hidup baru, bertobat, tinggalkan dosa. Saya mungkin mendengar dari tetangga dan orang-orang lainnya, dan Sagala juga pernah menyampaikan ini, tobat jangan tobat tomat, karena tobat pagi, kumat buat sore. Tobat dalam ibadah, kumat sesudah keluar ibadah. Hanya di saat ibadah tobat, tetapi keluar ibadah kumat. Artinya itu tidak sejalan kehidupan ibadahnya dengan praktek hidupnya. Tidak sejalan daripada pemahamannya dengan perilakunya. Akhir-akhir ini kita lihat orang-orang Kristen ya menjadi sorotan. Penegak-penegak hukum yang harus ya sudah P21 katanya. Kita tunggu. Jadi terkenal itu Kamarudin Simajuntak ya. Kenapa namanya? Itu Irma Utara Barat, kan saya dengar dengan itu. Kenapa namanya Kamarudin? Karena kami dulu di Aceh, bapakku dulu jangan-jangan Islam begitu dibikinnya nama Arab-Arab semua. Tetapi saya Kristen katanya. Itu alumni dari UKI kan. Tetapi ternyata satu-satunya dengan begini ya. Sekarang ada dihujat lagi pendeta kan. Nah ini kejatuhan seperti yang kita mau. Itu berarti bagaimana supaya kita kembali kepada kebenaran Tuhan.
Bagaimana kita kembali kepada pengenalan supaya memang sungguh-sungguh buah pertobatan, buah pengenalan kita kepada Tuhan. Sehingga dalam hidup kita itu sejalan dengan iman percaya kita. Itulah yang dikatakan trust dan obey. Saudara-saudara, tidak ada dijual kepercayaan di mana-mana. Itu hanya terbukti dalam perkataan dan perbuatan. Itulah yang berkaitan dengan faith, iman. Itulah terbukti, itu terkait dengan confidence. Itu terkait dengan belief. Orang percaya kepada kita karena dilihat integritas, karena dilihat sejalan kata dan perbuatan. Saudara sekali tidak dipercaya, maka ada ungkapan, sekali dia berbohong, ingatlah dia akan berbohong lagi, beranak cucu dengan kebohongan. Karena itu carilah orang yang terpercaya dan teruji dan terpuji dalam setiap perkataan dan perbuatan. Itulah yang dimaksudkan Yohanes di sini. Sekali kita mengenal Yesus di dalam kasih Allah sebagai di dalam Yesus Kristus, karena di dalam hal itulah maka dikatakan jika kita mengaku dalam 1 Yohanes ayat 1 sebelum nats ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu diri kita sendiri, kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika Allah telah mengampuni kita dan kita pun hidup di dalam pengampunan. Jika Allah mengasihi saya, mengasihi ibu bapa dan saudara-saudara, biarlah kasih itu yang menggerakkan komunitas Bonapa Sugit Diaspora, Yayasan Bina Dunia ini untuk menyatakan kasih Tuhan dengan perkataan dan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Supaya ibadah yang sejati adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan kita yang dipercaya dan yang mengikuti seperti yang kita percayai itu. Sejalan, trust and obey. Tidak hanya dengan ucapan yang manis, tetapi perbuatan-perbuatan yang manis sebagaimana dalam Filipi 4. Filipi 4 dikatakan ibu bapak, pikirkanlah apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8, ibu bapak. Mari kita baca bersama-sama, mungkin ada baca Alkitab kita ya. Sebagai penutup sebelum kita mungkin ada yang bertanya. Filipi 4 ayat 8 kita bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ibu Bapak mungkin untuk diskusi sedikit ya, supaya agak hidup, mungkin hanya supaya jangan monoton, mungkin ada yang tergerak hatinya, karena membahas ini kan 1 semester susah kan, untuk di Trinity baru mungkin cocok kan, mungkin di sini siapa tahu pulang nanti aku mau tanya sama pendeta sebenarnya apa sih yang dibilang maksud begini, ya kan, dan mungkin juga dapat hadiah nanti kan, nyanyian daripada komunitas Danau Bonapa Sugit Diaspora ya. Mungkin ada yang bisa menjawab nanti. Mazmur 37 ayat berapa itu? Siapa yang tahu? Duluan. Nanti dikasih hadiah. Mazmur 37 ayat? Salah. Ayat siapa? Serahkanlah hidupmu. Ayat 5. Makasih, nanti kasih ke bukunya untuk satu ya. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 5. Benar enggak? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah dan dia akan. Nah itu nyanyian daripada tadi, mencek itu kan. Soalnya di dalam acara hanya Mazmur 37 kan. Tapi enggak dibilang ayat 5. Tapi inang tadi buru apa itu? Buru opung sungguh. Udah opung kan, opung sungguh. Ya, nanti dapat buku ya. Oke. Ada lagi yang mungkin yang bertanya? Silakan.
Gak apa-apa hidup kita kan. Ini beda kalau di gereja kan. Kalau di gereja pendeta kan gitu kan gak mungkin ditanya. Pak Pendeta instruksi. Di sini bisa. Ya. Nanti bisa saya cek juga ya, apa yang saya sampaikan tadi ya, ada nanti ya, Ibu, Opung. Saya mau bertanya Pak, 1 Korintus 13 ayat 8. Iya. Silakan. Itu saja Pak, terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 8. Aku yang jawab. Pertanyaannya atau gimana? Maksudnya atau mau kita terangkan gitu? Iya, mau diterangkan. Amin. Nah. Iya. Iya. Apa yang dimaksud dengan Kasih tidak berkesudahan. Berarti unlimited ya. Tidak habis-habisnya kasih itu ya. Sama dengan di dalam ratapan 3 Natsah KBP dan gereja-gereja Lutheran ya. Kasih Tuhan itu sampai ya pagi dan seterusnya tidak pernah berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Berarti yang abadi apa? Kasih. Nah ini kalau mau menafsirkan ini kepada jemaat kita semua, apa maksudnya itu kalau dengan nubuat akan berakhir? Tidak ada lagi nubuatan. Tidak ada lagi nubuatan nanti kalau sudah hari kedatangan Tuhan. Sudah habis semua. Bertobatlah akan neraka begini-begini, surga dingin. Udah habis itu nanti kalau kedatangan Kristus kedua kalinya. Berarti yang abadi adalah kasih. Yang tidak akan pernah berubah kasih Tuhan. Bahasa roh akan berhenti. Ini bahasa roh ya. Saya kurang tahu nanti dengan saya tidak mengapakan dogma-dogma gereja ya. Ada gereja tertentu bala katanya. Kalau bahasa untuk HKBP, apanya yang kau bilang itu? Jadi pusing aku katanya. Tapi bagi orang yang nggak gereja sana kan mengerti ya kan? Ya bala-bala itu kan diajarin itu kan. Kalau dia HKBP, kau kalau berdoa tenang aja kau, jadi pusing aku. Berdoa di sana, saut-saut di sini begini-begini. Itu mungkin karena tradisi HKBP. Tenang kamu. Karena ungkapan orang Batak itu kalau berdoa, pahohom disi, martang yang ison, mabai nobat katanya. Artinya diam tenang di situ, karena harus berdoa kusuk, tutup mata. Sudah diajari kita dari dulu sejak kecil. Lipat tanganmu, tutup matamu, tunduk kepala. Kita berdoa, met awon banias rohakon. Dari dulu itu kan. Gak ada berdoa, sampai pengakuan iman pun di gereja HKBP. Sebenarnya pengakuan iman harus begini kan. Aku percaya, enggak kalau udah di HKBP, aku percaya. Terus gininya itu otomatis, aku percaya. Artinya jangan lihat dunia ini, fokuskan kepada apa yang imanmu kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Cukup, enough. Makanya aku percaya kepada Allah. Kan harus begitu katanya. Oh, enggak berlaku itu di HKBP, di HKBP harus begini. Maaf ya karena ada di HKBP mungkin ya. Ini bukan mengajarkan dogma aku ya. Gereja masing-masing ya yang membuat suatu keyakinannya. Sama dengan tadi ya. Aku ikuti ini Pak Sagala udah tahu kalau waktu kami berangkat bikin tang dulu. Roma 11 ayat. Iya kan? Saya enggak asing karena saya pernah ketua PGI di Jambi. Ya, saya juga untuk di Kepri, kalau saya khotbah di GB, datang pendeta, Preses HKBP itu sudah lebih karismatik dari kita katanya. Karena saya bilang, tepuk tangan tidak tepuk tangan, kamu yang penting perilakumu pulang dari sini, kamu hidup dengan saleh. Kalau kau dari HKBP dulu, sesudah kau di gereja ini bertepuk tangan kau begini-begini, karena apa? Karena dari Jogja, karo kau dulu begini. Bertobatnya kan begini, tepuk tangannya katanya kan. Nah itu terserah, tepuk tangan tidak tepuk tangan. Bagi saya enggak.
Jangan kita paksakan. Ada juga dalam ibadah-ibadah yang tertentu dengan begini yang nggak apa-apa. Ada yang berdoa, jemaat ada kalau saya berkat, saya nggak percaya dulu. Terpaksa saya agak gitu. Lihatlah dulu, kalau Amang Pendeta sudah bikin berkat, terus gininya itu katanya. Jadi terpaksa agak berdosa pikiran saya. Ini laku. Oh benar juga. Tapi maaf ya, hanya untuk apa ini ya, diskusi ya. Jangan nanti viral ya. Ada jemaat itu kalau mau benar berkat, saya nggak tahu kan, kalau udah menerima berkat gini dia. Kenapa? Supaya sama aku. Tapi urusan dia lah itu kan, yang penting kita memberikan berkat, hatinya tertuju kepada berkat. Ada juga jemaat ini, kalau udah siapapun pekotbahnya, dia tidak bisa keluar, dia merokok di sana, dengar dari luar. Tapi sesudah berkat penutupan, dia datang masuk itu supaya diberkati katanya. Kita nggak tahu kan? Ini hanya apa ya, diskusi-diskusi kita mau berdoa. Saya kurang tahu yang mana bapak di situ, yang mana ibu kan, ya kan? Oke, jadi ibu begitu ya, masuk dikatakan itu bahwa roh, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, segala apa yang kita ketahui dalam dunia ini, kalau sudah hari kedatangan Kristus kedua kalinya, nggak ada lagi itu. Ya, itu saya ingin supaya kita singkat ya. Ada lagi? Tadi ibu di sini tadi. Nah, di sini dulu tadi. Masih ingat saya supaya jangan nanti hanya ke sebelah kanannya dilihat Amang Pendeta itu sebelah kiri karena dilihat yang domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ya kan? Ya. Amang, ini hanya saya ingin mau meminta penjelasan aja. Mungkin dalam konteks kehidupan kita sekarang, tadi di ayat 5 dan 6 dikatakan di sini kan kita harus saling mengasihi. Iya. Ya. Tetapi di ayat 10, jikalau seorang yang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kira-kira gimana untuk kita melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, itu makanya saya tadi ya, ada batas yang sebenarnya di sini ya. Udah bisa ya. Maksud di sini sebenarnya supaya jangan terpengaruh, karena kalau kau beri kesempatan untuk penyesat-penyesat itu sehingga dia yang mempengaruhi, mungkin belum tentu dia kuat kan gitu. Karena dia belum kuat, belum dia mentangguh. Siapa tahu lebih baiklah kamu ya, kira-kira begitu ya. Lebih baiklah kamu jangan menerima dia karena kamu belum kuat. Sama dengan misalnya ibu bapak masih pernah itu dengar itu apa itu saksi-saksi yang datang ke rumah-rumah kan? Iya kan? Di pendeta HKBP, jangan buka pintumu kalau udah tahu dia bawa tas begini, tutup pintumu. Karena kamu nanti akan ayat-ayat begini-begini nanti kamu akan terpengaruh. Bukan berarti maksud kita memang untuk menolak keberadaan kemanusiaan. Tapi ajarannya itu bisa membuat dia terpengaruh karena mungkin dia belum kuat, belum teguh, belum tangguh imannya. Jadi dalam pengertian sosiologis itu yang dikira dalam Nas itu. Karena Yohanes tahu anak-anak daripada ibu itu tadi belum dalam kebenaran. Jadi jangan kita pakan secara teologis ya. Orang berdosa kalau begitu, makanya Yesus dikatakan kenapa makan bersama Yesus dengan orang-orang berdosa. Jadi kapan lagi orang sakit yang membutuhkan apa? Dokter, bukan orang yang sehat katanya kan. Kapan lagi Yesus bisa bersama-sama dengan orang berdosa? Nah, jadi dalam pemahaman sosiologis, jangan kita tafsirkan dalam pemahaman teologis ya. Siapapun harus kita menekan. Kalau kita kuat dan tangguh, kita bisa ya memenangkan orang lain. Saya kira itu sekilas ya enaknya. Oke. Ini pertanyaan juga dulu. Siapa mendapat menjawab? Oh, Ibu, silakan. Siapa tahu ada bertanya nanti dari streaming, dari Istitisan kan nggak tahu kan? Siapa tahu ya, disampaikan nanti kalau ada bertanya kita jawab, kita silakan Ibu. Shalom Amang. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya.
Nama saya Jesi Boru Situmorang. Ya. Saya sedikit tergelitik mendengar tadi penuturan dari Amang Pendeta tentang bagaimana beribadah di HKBP. Karena kenapa? Orang tua saya sendiri adalah HKBP fanatik. Fanatik. Yes. Gitu. Jadi sedangkan saya besar sekolah sampai sekarang saya jauh dari orang tua dari sejak SMA. Ya. Saya banyak pelayanan di berbagai gereja bukan hanya di HKBP. Gitu. Sering saya mendapati nasihat dari orang tua saya, jangan kamu gereja ke luar yang namanya HKBP. Apa itu? Entah gimana itu cara beribadah mereka itu. Nggak ada orang itu terdaftar di gerejanya. Seperti itu salah satu yang selalu didoktrin ke saya gitu. Jadi kalau gereja yang jelas itu cuma HKBP gitu. Mungkin Luar bukan hanya biasa, saya yang mengalami ini ya. Ya. Karena orang tua saya istilahnya BTL, Batak Tembak Langsung yang dari Toba ke Riau. Ya. Gitu ya. Jadi saya pun ketika saya SMP, SMA, kuliah, saya disekolahkan ke Siantar SMP, SMA. Ya. Supaya saya tidak terkontaminasi dengan wilayah Melayu yang ada di daerah kami gitu kan. Karena orang tua saya cukup fanatik terhadap Batak dan HKBP. Dan itu sampai sekarang tuh terkadang saya bagaimana yang menyikapi orang tua saya. Terkadang saya mau bilang saya hari ini bergereja di tempat yang lain, saya harus berbohong kepada orang tua saya daripada berdebat dan segala macamnya. Nanti kan kamu nikah diberkati di HKBP, katanya gitu. Ngapain lu bergereja ke tempat yang lain lagi? Kasih aja persembahannya itu ke HKBP, ngapain ke gereja yang lain? Ya itulah salah satu yang terkadang membuat saya, aduh bagaimana ya saya menyikapi itu dan bagaimana saya memberikan pengertian terhadap orang tua saya yang terlalu fanatik dengan doktrin HKBP gitu. Jadi mungkin Amang bisa memberikan input kepada saya bagaimana saya sebagai anak bersikap dan jangan saya berbohong terus sama orang tua saya. Dan bagaimana saya menerangkan kepada orang tua saya bahwa dalam setiap peribadatan itu mau apapun gerejanya, mau apapun doktrin yang mereka berikan di gereja mereka masing-masing, itu adalah cara mereka bagaimana menghadap Tuhan gitu ya. Mungkin itu aja pengalaman yang sampai sekarang masih saya alami, Amang. Gitu. Oke. Terima kasih. Amin. Ini makin terbuka pastoral ini. Ini panjang ini, harus 1 semester ini. Karena ini ya, karena jemaat juga streaming ada yang mendengar ya. Kalau memang orang Batak ini, karakter orang Batak, sekali dia megang sesuatu, dia anggapnya sampai datang Kristus kedua kalinya itu yang benar. Ya kan? Sampai mati pun katanya. Ya kan? Tapi kalau sudah putus arang, semuanya itu takasea itu katanya. Artinya ponggol jagung, tahu ponggol jagung patah arang ya? Kalau patah arang katanya kan, gak bisa nyambung lagi kan? Makanya kalau udah bertengkar orang Batak, apa ungkapan orang Batak? Mardomu? Nah, udah tahu nih tanorara semua ini. Berarti jangan simpan sakit hati sampai datang Kristus kedua kali ya. Sedangkan di dunia enggak ketemu. Masa ketemu di tanah rara? Kapan omongan lagi kan gitu. Jadi kalau itu orang tua kita memang ya merubah orang lain tidak akan gampang merubah prinsip pemahaman orang lain. Yang kita lah bisa memberikan pemahaman. Ya. Nah, contoh, saya tidak membahas lembaga gereja-gereja kan karena saya di PGI, saya ketua umum PGI di Jambi selama 4 tahun, saya ketua PGI juga selama preses saya di Kepri, di Batam ya. Makanya kalau saya khotbah yang saya catat ibu bapak juga mahasiswa, gereja itu tujuan atau sarana? Oke. Ya kan? Tujuan kita tidak ada coupling HKBP, GKPI, GKI ya dan GPIB di sana. Jangan cari. Gak ada di situ couplingnya. Coupling di situ orang percaya. Percaya Yesus, kau lakukan seperti itu, amin. Kamu sebelah kanan. Kalau aku HKBP, cari dulu ada pendeta HKBP di situ. Gak ada di situ pendeta HKBP. Pendeta Shibuya pun gak ada di situ.
HKBP-nya, tapi orang percaya yang ada di situ katanya kan. Jadi tergantung kepada inang berusi tumorang, bagaimana inang memahami, menunjukkan kehidupan gereja adalah sarana prasarana. Kalau memang gereja yang mengajarkan kebenaran doktrin Tritunggal, doktrin kasih, doktrin penghapusan, doktrin mengajarkan ini, bagaimana kita menunjukkan itu kepada siapapun dan orang tua sehingga bisa mengikuti iman percaya kita. Gereja, makanya ada kan tak kutanya kamu dari gereja mana, asalkan nggak tanya. Jadi karena itu pemahaman orang tua kita, jangan kamu bisa merubah kalau sudah orang tua bilang enggak, sampai apapun kalau kau udah urusanmu itu katanya, urusanku surgaku di HKBP kata titik katanya. Kalau sudah itu habislah itu, enggak ada itu dia. Makanya kalau orang tua kita terus ditanya dulu kan, mau mengeririt pun dulu gitu kan, HKBP do permetai, tahu HKBP huma jok katanya. Ini pendeta kita kan waktu gitu kan, kalau itu masa-masa dulu persoalannya pecah, nggak jadi kawin, persoalan HKBP yang apa itu nggak jadi kawin, karena apa? HKBP ado, HKBP. Coba, makanya tadi ya itu soal faktor karakter kepribadian. Jadi kalau kepada orang tua kita, ini karena pastoral panjang ya, lebih baik bersifat menunjukkan bagaimana kalau gereja itu Pak, ini iya Pak. Tapi karena di sana nggak ada gereja HKBP, mau kemana aku Pak? Sama dengan di Amerika nggak ada HKBP, terpaksa ke gereja ini kan? Nggak ada Protestan, terpaksa kemana? Katolik kan? Nggak ada Katolik kemana? Ya gereja sendirilah, ya kan? Nah itu contoh maksudnya. Jadi karena Inang mengatakan bagaimana? Karena itu sudah kepribadian karakter daripada ibu kita, orang tua kita atau orang lain, bagaimana kita menunjukkan iman kepercayaan kita. Saya tidak pernah ditanyakan, itu waktu saya pergi, itu HKBP ya preses? Iya. Tapi kok banyak kok bisa harismatik begini, dibuat begini. Amin saudara-saudara, amin. Jangan percaya kamu kepada Yesus tapi hidupmu seperti itu. Ini udah lebih harismatik itu presesnya. Tapi di situ aku khotbah begitu, kalau di HKBP enggak. Udah podiumnya sampai datang Kristus kedua kalinya tegak lurus. Kami member di sana memere kiri ke kanan, bisa ke depan, bisa ke sini kan. Saya turun harus, Pak Pendeta gimana? Turun mimbar bisa enggak? Gulang. Iya harus begitu, jangan di situ aja kan. Kan di sana kan di HKBP mana ada sampai datang Kristus kedua kalinya enggak akan pernah turun dari mimbar pendetanya khotbah. Apalagi pakai jubah kan. Harus sampai datang tegak lurus itu di situ. Ngantuk atau ngantuk didengar atau tidak, ya kan enggak persoalan. Saya menyampaikan firman Tuhan, itu contoh misalnya. Jadi untuk ibu ya, saya kira itu soal apa? Soal karakter apa penghayatan daripada orang tua kita. Saya kira bebas kita mungkin menyampaikan. Tapi jangan pernah kita membenci karena lembaga gereja daripada seseorang. Entah Pentakosta, entah harismatik, saya tidak pernah mempersoalkan. Yang saya persoalkan adalah kehidupannya sehari-hari. Sejalankah imannya ya dengan praktek hidup dan segala persoalan kehidupannya sehari-hari. Itu yang saya lihat. Jadi kalau saya duduk-duduk saya tidak pernah nanya dimanapun di pesawat dengan apa, ibu-ibu dengan apa. Saya tidak pernah nanya, ayah KBP doang Minang. Saya sepesawat dengan ibu-ibu udah tua kan saya omong terus-terus begini. Ditanya aku dengan apa gitu. Baru sesudah turun dengan apa itu. Aisyah doang amang, siapa datangnya amang? Au Padita. Jadi Padita ni dia mu. Amang, kamu doa HP amang. Tua tai dua berbasado tua di tua winna. Rapa doa Padita ni HKBP na muse. Ayah HKBP hulet dua winna muse. Ayo mah. Nggak bisa dipengaruhi ya. Nah, ini supaya kita agak apa ya. Oke. Jadi tolong Inangnya, saya nggak bisa jawab dengan apa semua, tapi hanya rileks menyampaikan hal itu. Maka pertanyaan untuk ini, siapa tahu bisa menjawab. Ada 3 yang menjadi legasi yang ditunjukkan oleh Mang Apul Sagala tadi dalam pendahuluan khotbah saya. Siapa yang mengingat 3 itu? Siapa? Siapa? Dapat hadiah nanti. Siapa? Ini memang siapa tahu. Kalau berarti ini yang pendengar ini semua sudah lansia. Karena gampang diingat, gampang lupa. Apa yang saya sampaikan tadi?
ministry. Kedua, spiritualitas pelayanannya. Dan ketiga, siapa yang sudah belum dapat tadi? Tapi siapa tadi Ibu ya? Dikasih ya. Makasih, biar kita ingat. Itulah trust and obey yang dia ikuti dalam iman percayanya. Yang saya tahu ya, yang saya yakini. Karena kemana ada pembinaan, Pak Siwe berapa kali, Pak Siwe tolonglah dari pastoral biar dibabat dulu ini semua. Biar dia apa dulu ini, dibersihkan ini dulu. Kan begitu kalimatnya, biar dibersihkan ini dulu semua. Animisme ini katanya, kan gitu. Nah, saya kira sampai demikian Ibu Bapak, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Allah dan kami menuruti dan taat apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami supaya kami hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa merubah pikiran kami, iman percaya kami hanya tertuju kepada Tuhan. Supaya kami kuat, tangguh, penuh percaya kepada firman Tuhan yang mengajarkan kami hidup di dalam kasih. Berkati kami setiap pribadi lepas pribadi, tidak hanya pendengar tetapi pelaku firman Tuhan yang baik dalam setiap praktek kehidupan kami masing-masing. Dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap apa yang kami pikirkan supaya kami bersandar atas firman Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Amang Pendeta untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Kiranya setiap firman yang sudah disampaikan itu bisa kita pegang teguh dalam kehidupan kita masing-masing dan kita lakukan dalam setiap aktivitas kita ya. Kita akan menyatakan komitmen kita untuk memegang teguh firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Dengan bersama-sama kita menyanyikan Siapa yang Berpegang. Yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. When we walk with the Lord in the light of His word. Bersama-sama. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari STT Trinity. Inilah yang dilakukan,
Terima kasih untuk kesaksian pujian yang dibawakan oleh teman-teman dari STT Trinity. Kiranya Tuhan terus memimpin teman-teman yang masih studi untuk dibentuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan takut akan Tuhan. Jemaat, dalam hidup ini ketika anak-anak Tuhan berusaha untuk taat dan setia kepada Allah, kerap kali kita senantiasa diuji imannya melalui badai dan topan kehidupan. Tapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan senantiasa menjaga, memimpin dan menguatkan kita semua yang bergantung kepadanya. Marilah kita mensyukuri untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan memberikan sebagian dari apa yang kita punya dalam persembahan. Untuk mengiring kantong persembahan, kita bersama-sama menyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bersama-sama, bila topan keras. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Musik saja. Kita menyanyikan bait yang bahasa Batak, Didalani Yesus Tano Dohon Laut. Bersama-sama. Didalani Yesus Tano Dohon Laut, tadi holong di rohana di pasang, namun lalu di bantu dinai, dung di sesa utang di dosa kani. Kira dong Silakan duduk semuanya. Saatnya warta. Shalom. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa pada hari ini kita oleh anugerah Tuhan sudah menikmati ibadah yang sungguh indah. Kita mengucap syukur untuk itu, dan karena itu kami atas nama pengurus KBD mengucapkan terima kasih kepada Amang Pandita Sibuya yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sudah sungguh memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati Pak Amang di masa emeritus ini Amang ya. Tapi Tuhan tak pakai, masih muda. Semangatnya masih luar biasa ya. Seakan masih umurnya 56, betul. Dibalik-balik dikit lah ya kan. Iya. Lalu kita mengucap syukur juga untuk pelayan Tuhan pada hari ini. Ada Ekaristi Sagala yang menjadi pemimpin pujian liturgus kita. Lalu ada keyboardis yang melayani pada sore hari ini, David Sinabariba. Saya nggak salah ya, karena agak jarang Sinabariba sebut ya. Sinabariba. Makasih untuk pelayannya Bang. Lalu terima kasih juga untuk pelayan gondang yang tidak asing lagi, the special one, Nardi Simamora. Tuhan berkati, sangat diberkati kita dan jemaat semuanya juga dengan saksofon yang luar biasa, Fernando Tambunan.
Ya, saya serius sangat menikmati tim musik kita yang melayani pada hari ini. Kemudian untuk singers yang ikut melayani ada Devi Purba dan Igor Sinaga. Terima kasih untuk pelayanannya, dan pengisi acara dari STT Trinity, juga tadi vokal grup dari KBD. Bagus sekali vokal grupnya. Terima kasih ya. Jadi kita ikut bersemangat pada sore hari ini. Kemudian kami undang untuk ibadah kita bulan depan, berarti ibadah di bulan November ya. Minggu pertama tetap jamnya sama seperti hari ini jam 16, jam 4 sore. Tempatnya di sini, di gedung LPMI Jakarta ini. Kami undang supaya Bapak Ibu boleh mengajak yang lain, teman-teman kita yang lain untuk boleh beribadah, karena visi utama daripada komunitas Bonapasogit Diaspora Yayasan Melodi adalah menghasilkan komunitas Batak ya yang menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Menghasilkan. Jadi kita sudah dihasilkan, lalu kita akan menghasilkan. Itu tadi yang dipesankan namanya, kasihnya kita salurkan. Kemudian seperti Bapak Ibu mengetahui melalui media pada belakangan ini, kita sangat berempati, bersedih dengan ada 2 bencana yang terjadi di minggu ini. Yang pertama di Tapanuli Utara dan sekitarnya ada gempa yang mengakibatkan banyak kerugian. Dan informasi terakhir ada juga yang meninggal karena itu, dan mungkin tadi termasuk anak dari Amang Pendeta Huta Galung itu ya. Kalau lihat gambar video kerusakan begitu besar di sana, ya kita doakan supaya mereka tetap tabah, mereka tetap dikuatkan dalam menghadapi musibah ini. Nanti saya nggak tahu apakah KBD akan buat suatu dukungan untuk ke sana, nanti pengurus akan melaksanakannya. Kemudian yang kedua juga ada bencana sepak bola yang ada di Malang, sangat memprihatinkan. Data terbaru tadi sore 174 orang yang meninggal, bertambah jumlahnya. Jadi berdoalah supaya negara ini dikelola semakin lebih baik. Berdoalah supaya anak-anak Tuhan tampil memberikan semangat, memberikan pola, memberikan perbaikan-perbaikan di sana sini. Apalagi di bidang hukum yang begitu tren kita doakan saat ini. Itu pengumuman yang boleh kami sampaikan dan kita akan doakan itu semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu yang besar. Engkau telah melayakkan kami untuk menikmati ibadah sore hari ini. Tuhan memanggil kami dan kami memenuhi panggilan-Mu, dan Engkau sudah memberkati kami melalui pujian dan khususnya melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Amang Pendeta Sibuaya. Karena itu kami berdoa oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh menghidupi firman itu. Kami menjadi orang yang sungguh-sungguh trust kepada Tuhan, tapi juga kami menjadi orang yang mematuhi perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai anggota dari komunitas Bonapasogit Diaspora yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti melalui live streaming online, biarlah kami semua semakin dibimbing, dituntun Tuhan. Agar kami Tuhan, orang-orang yang Engkau panggil, orang-orang yang Engkau selamatkan, sungguh menjadi berkat, sungguh menjadi contoh, sungguh menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan kami setiap hari, supaya apa yang Tuhan mau boleh terjadi dalam kehidupan kami bermasyarakat, kehidupan kami berbangsa, bernegara. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih Kristus yang bekerja dalam kami, kasih itu terus yang mendorong kami, yang membuat kami semakin menyala-nyala mengasihi orang lain. Supaya seperti Kristus mengasihi orang berdosa, kami juga mengasihi orang berdosa seperti itu. Supaya seperti Kristus mengasihi orang yang terhilang, kami pun mengasihi orang-orang yang terhilang.
Supaya seperti Kristus mengasihi orang yang menderita, orang yang kesulitan. Kami pun Tuhan boleh diperkenankan Tuhan menjadi orang yang menyatakan kasih itu kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena itu berkatilah kami supaya sebagai anggota komunitas, sebagai jemaat Tuhan, kami tiap-tiap hari mengutamakan persekutuan kami dengan Tuhan. Kami mengutamakan keintiman kami dengan Tuhan. Di tengah banyak persoalan dan masalah yang ada. Tetapi kami percaya jika Tuhan menjadi tumpuan kami, jika Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kami, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menolong kami menghadapi masalah tantangan. Bahkan Tuhan akan menjadikan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam semuanya itu. Terima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini kami juga bersyukur untuk tempat ini yang boleh kami pakai secara reguler, gedung LPMI ini. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan memberkati pengurus, Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani LPMI ini, supaya Tuhan pakai mereka melayani sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan taruh di dalam lembaga ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelaksanaan ibadah kami bulan depan. Tuhan tolong pengurus, Tuhan tolong semua anak-anak-Mu mempersiapkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan dalam duka yang dalam atas bencana gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara dan sekitarnya, kami membawa semua anak-anak-Mu di sana Tuhan kepada Tuhan. Belas kasihanilah mereka Tuhan. Berilah mereka kekuatan di dalam iman, di dalam keteguhan hati untuk melihat maksud dan rencana Tuhan di balik bencana ini. Biarlah iman mereka tertuju kepadamu Tuhan. Kami mendoakan supaya badan-badan, lembaga-lembaga pemerintah khususnya memberi bantuan sesegera mungkin bagi saudara-saudara kami yang kena musibah ini. Secara khusus untuk keluarga Amang Pendeta Johnson Marpaung yang berduka saat anaknya dipanggil Tuhan yang masih bayi. Kami berdoa Tuhan kuatkan hamba-Mu bersama keluarga supaya mereka Tuhan mengalami penghiburan, kekuatan daripada-Mu dan mereka tetap teguh bahkan tangguh melayani Tuhan, menyampaikan Injil kebenaran kepada banyak orang. Kami doakan juga saat ini untuk pelayanan kami, khususnya pengurus di Yayasan Bina Dunia, komunitas Bonapasogit Diaspora, beri hikmat bijaksana kepada hamba-hamba-Mu menjadi pengurus dan pelayan. Biarlah kasih yang kami dengarkan hari ini dari Tuhan melalui firman, kasih itu bekerja, berkarya dalam semua pengurus, semua anak-anak-Mu, semua pelayan, sehingga dengan kasih itu kami bergandengan tangan dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kemajuan pelayanan ini dan khususnya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami doakan juga Tuhan pelayan di STT Trinity Parapat, memberkati para mahasiswa, memberkati para dosen, memberkati manajemen dan seluruhnya Sivitas Akademi di sana. Tuhan memberkati supaya hamba-hamba Tuhan yang belajar, hamba-hamba-Mu yang dibina, semakin berjalan baik Tuhan dan akhirnya mereka boleh melayani Engkau sesuai dengan panggilan Tuhan bagi mereka masing-masing. Kami doakan juga rencana Natal YBD KBD Tuhan pimpin supaya melalui Natal ini nama Tuhan dipermuliakan dan kami menikmati lawatan dan pertolongan Tuhan. Karena itu di akhir pada doa ini kami mendoakan bangsa negara kami. Tuhan, Engkau melihat keadaan dan kondisi bangsa negara kami khususnya dengan bencana alam, dengan adanya tragedi di Malang, di dunia sepak bola.
Tuhan Engkau berbelas kasihan atas kami. Dan kami berdoa Tuhan agar untuk kedepannya hal-hal tentang kerusuhan ini boleh diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak mengakibatkan korban jiwa yang begitu banyak. Kami menyerahkan pemerintahan kami kepada Tuhan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah hikmat dari Tuhan memenuhi mereka dalam melakukan kebijakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan baik dan dengan takut kepada Tuhan. Berkati keamanan di tengah bangsa kami, berkati kepolisian, bahkan juga TNI yang menjaga keamanan. Tuhan tolong mereka bekerja dengan baik, sesuai dengan prosedur aturan yang ada yang baik dan benar, sehingga bangsa kami ini akan semakin menikmati kenyamanan dan kebaikan untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Dan kalau kami akan kembali sebentar dari tempat ini, Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing. Memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami. Tuhan menolong kami dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna, tak berkesudahan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbicara tentang ketaatan dan juga kesetiaan dalam mengikut Tuhan, Tuhan menyatakan janjinya dalam Yesaya 58 ayat 11, saya akan bacakan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Hidup yang berserah kepada Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan dipastikan akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari surga. Karena Allah berjanji akan senantiasa menyertai dan memuaskan segala kebutuhan anak-anaknya. Mari kita menutup ibadah ini dengan menyatakan komitmen kita menyanyikan Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku dengan berdiri. Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Aunai Mandalan Rapot Sibaluai bersama-sama. Aunai Mandalan Rapot Sibaluai di Rurana Holom Jalako Parai nang ngolo tahutan Allah mengadapi osro hapura motan itu haki beta mengikut kon Yesus ku meke mulole nari ronai beta mengikut kon Yesus mana natu dia ibu. Sekali lagi kita ingat bahasa Indonesianya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Yang kemana juga ku mengikutnya. Sekali lagi, yang
Mari kita mengakhiri ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang Tuhan berikan untuk kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami sudah menyampaikan doa-doa syafaat kami. Biarlah Tuhan indah pada waktunya Tuhan akan menjawab segala doa-doa dan permohonan kami. Dan juga kami mengumpulkan sebagian daripada persembahan kami. Untuk mengingatkan kami bahwa segala sesuatu berkat yang kami peroleh adalah bersumber dari Tuhan. Berkatilah persembahan untuk pelayanan kami dalam setiap aktivitas kehidupan dan pelayanan persekutuan komunitas Bonapasugi Diaspora ini. Berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan dalam setiap keluarga kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Setiap yang memperoleh berkat daripada Tuhan akan menjadi berkat di mana-mana. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menuntun kami dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Dengarkanlah kami Tuhan di saat kami juga berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas, salam sejahtera untuk kita semua. Cek, ada tadi Amang Pendeta bilang bagi yang bertanya akan diberikan hadiah buku. Jadi kita sudah ada 3 buah buku di sini kepada ke depan ya. Tolong dibagikan. Satu lagi Opung, silakan Opung. Yang satu lagi. Yang Kak Mince tadi kan, Kak Mince tadi yang jawab ya. Oke, silakan kasih. Ada buku 3, ayo.